sekarang materinya adalah tentang bijaksana. Pembelajaran kali ini adalah yang pertama, setelah mempelajari materi diharapkan bisa menunjukkan dalil dari bijaksana. Dan diharapkan bisa dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama, dapat menjelaskan dan memberikan contoh sikap bijaksana. Pelajaran kali ini masih seperti kemarin tentang akhlak terpuji. Masih ingat aku punya gambar ini. Tahu gambar apa ini? Gambar menyiram tanaman apa pohon? Menyiram tanaman. Kenapa kok harus menampilkan menyiram tanaman seperti ini? Karena salah satu dari bentuk sikap bijaksana adalah kita berlaku yang baik terhadap orang lain, tumbuhan, hewan, atau makhluk hidup yang lainnya. Itu adalah termasuk salah satu dari bentuk sikap bijaksana. Aku punya video. Kita perhatikan, kita lihat semua bareng ya videonya. Oke, kita menuju ke materi ya. Bijaksana itu artinya selalu menggunakan akal budinya dengan berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya. Umat Islam diperintahkan oleh Allah untuk bersikap bijaksana dan tidak bersifat tergesa-gesa, karena tergesa-gesa adalah perbuatan setan, dan setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Setan selalu mendorong manusia untuk berbuat buruk sehingga bisa mengikuti langkah-langkahnya dan nanti mengikuti setan untuk masuk ke neraka. Nah, cara untuk menjadi orang yang bijaksana secara umum, untuk menjadi orang yang bijaksana yaitu dengan cara menjauhi akhlak yang buruk atau mudah marah. Kenapa? Karena jika orang itu emosional atau mudah marah, maka dia tidak bisa berpikir secara jernih. Yang kedua, tidak egois atau mementingkan diri sendiri. Yang ketiga, memiliki kasih sayang kepada sesama. Dan yang keempat, berupaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dalil tentang bijaksana berada di Quran surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Pembelajaran tentang apa tadi? Tentang sikap bijaksana. Ada yang mau bertanya? Ya, Andre, apa tadi? Kalau ada teman yang tidak bisa mengerjakan tugas lalu kita membantunya, apa termasuk sikap bijaksana? Soalnya, pertanyaannya ya. Tadi apa tadi? Kalau ada teman yang tidak bisa mengerjakan tugas, kemudian kita apa harus? Apa termasuk Membantunya, kita bantu ya. Apa termasuk bijaksana? Ada yang mau menjawab? Siapa? Abil. termasuk bijaksana karena menolong teman yang membutuhkan? Jawaban dari Abil adalah termasuk dari sikap bijaksana. Kenapa tadi, Bil? Karena membantu teman yang membutuhkan. Tepuk tangan dulu untuk Abil dan Andre. Abil dan Andre dulu. Menolong teman yang tidak bisa mengerjakan tugasnya. Apakah boleh, Pak? Apakah termasuk bijaksana? Lihat dulu apa tugasnya. Kalau menolongnya itu waktu ujian,
Misalkan kamu nggak bisa ujian, pikir ini apa jawabannya? Tanya ke Andre, Andre, nomor 2 apa Andre? Nomor 3 Andre. Andre tunggu apa enggak? Harusnya enggak. Tapi kalau waktu belajar bersama, ya waktu belajar bersama kok enggak bisa, Andre juga harus memberi itu apa? Membantu. Itu namanya bijaksana. Dilihat waktunya. Kalau waktu ujian, waktu ulangan tidak boleh memberikan contoh gitu. Kalau waktunya belajar bersama boleh. Itu ya. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada ya. Oke. Sekarang Pak Agus ingin kalian mengerjakan ini tugas diskusi. Kalian bentuk kelompok, ya. Pak Agus ingin ada 4 kelompok di kelas ini. Dibentuk 4 kelompok untuk berdiskusi tentang materi bijaksana. Coba ya sekarang menuju ke kelompoknya sendiri. Pensil, buku, dan peralatan lainnya. Dikerjakan, didiskusikan dengan teman-temannya ya. Didiskusikan dengan teman kelompoknya. Silakan dikerjakan. Pak Agus kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Sudah semua ya? Sudah ya? Oke. Sudah. Pak Agus ingin ada yang presentasi ya, tugasnya. Siapa yang presentasi? Yang keras tadi. Ini tadi, baca yang keras tadi. Tepuk tangan untuk Mbak Sori. Terima kasih Mbak Sori. Itu. Nah itu dari yang Mbak Sori presentasikan itu, apa ada yang mau ditanyakan atau beda pendapatnya? Apa ada yang beda pendapat? Ada ya? Tepuk tangan kita semuanya. Sekarang kita simpulkan materi bijaksana kali ini. Apa kesimpulannya? Kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Apa tadi yang kita pelajari tadi? Tentang materi apa? Kesimpulan tentang bijaksana. Bisa menyimpulkan? Artinya apa? Selalu menggunakan akal budinya. Ada lagi? Biasanya apa lagi? Apa? Bijaksana juga disebut cermat, teliti. Kemudian apalagi selain artinya? Apa? Cara menjadi bijaksana. Apa caranya? Tidak emosional atau mudah marah. Berarti harus apa? Harus sabar. Tidak egois. Apa sih egois itu? Mementingkan diri sendiri. Satu tadi, Abi. Tidak egois. Itu berarti tidak mementingkan dirinya sendiri. Ada lagi cara menjadinya? Apa? Memiliki juga dalilnya. Siapa yang tahu dalilnya nanti? Apa Dani? Kemudian apa lagi? Manfaatnya. Bijaksana. Bagaimana caranya? Yang pertama, tidak emosional. Tidak marah-marah, bukan marah-marah. Emosional ini mudah marah, ya. Tak ngamuan. Yang kedua, tidak
Egois. Apa sih egois itu? Mementingkan dirinya sendiri. Mementingkan dirinya sendiri. Dalilnya mana? Dalil biasanya adalah Quran Surat An-Nahl. surat An-Nahl ayat 125. Karena apa kok kita tidak boleh buru-buru? Terburu-buru itu adalah perbuatan dari siapa? Syaitan. Terus apa manfaatnya? Yang pertama, terlaksananya suatu Pak Agus ini ada cerita. Kenapa kita itu harus mencontoh kebijaksanaan dari Rasulullah. Jadi Rasulullah itu adalah contoh atau suri tauladan sikap bijaksana bagi kita. Ketika Hajar Aswad itu dipindahkan karena Ka'bah itu sedang direnovasi. Jadi Hajar Aswad dipindahkan di tempatnya. Nah, setelah Ka'bah direnovasi, maka Hajar Aswad ini akan ditaruh lagi di tempat semula. Di situ para kabilah kaum Quraisy dulu itu bertengkar, berselisih. Apa yang diperebutkan? Menaruh Hajar Aswad. Akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah datang dengan memberi solusi. Dikasih kata Rasulullah gimana? Gini saja, saya punya usul gitu. Besok kita lihat siapa yang masuk ke masjid lebih dulu, maka dialah yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Siapa yang sedang dulu? Rasulullah. Yang masuk ke masjid dulu Rasulullah dulu. Akhirnya gimana? Akhirnya Rasulullah ini yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Nah, di sini para ketuanya, para pemimpinnya disuruh megang apa? Megang pojok-pojokan dari Hajar Aswad. Dari disuruh megang. Ayo dipegang semuanya. 4 orang, 1, 2, pojoknya 4 disuruh megang dan disuruh ngangkat. Disuruh ngangkat lagi, disuruh ngangkat sampai dekat dengan tempatnya Hajar. Apa? Akhirnya tadi orang-orang Quraisy tadi tidak jadi perang, tidak jadi bertengkar. Kenapa? Karena merasa bahwa punya andil. Mereka tidak bertengkar lagi. Makanya kita juga harus mencontoh kebijaksanaan dari Rasulullah. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak ya? Kalau tidak, Pak Agus kasih tugas mengerjakan 47 dikerjakan. Untuk pembelajaran hari ini